Jessica. Bilang sama nyokap lo, siap-siap sebentar lagi bakalan masuk lagi ke kantor polisi. Aku nggak mau ditangkap polisi lagi, aku nggak mau dipenjara. Soraya, ini gawat. Barusan aku dapet teror lagi dari Ratih. Tapi teror kamu. Agnestira Maharani. Apa mungkin cuma temannya Soraya? Aku tahu siapa ibu dari anak ini, Mas. Aku kecewa mas sama mama. Asal mama tahu, aku dari dulu pengen banget momen kayak gini mas. Menurut kamu, itu bukan gambar biasa kan? Itu seperti gambar teror. Kita pergi dulu dari sini. Soraya dan Dewi itu udah bertahun-tahun menghancurkan hidup aku. Sekarang mereka mau manfaatin ibu dari anak ini untuk ngasih kesaksian palsu. Selama ini aku selalu mendukung kamu apapun yang kamu lakukan. Aku selalu sabar dengan ketakutan-ketakutan kamu. Sekarang jawab pertanyaan aku dengan jujur. Apa benar kamu yang membunuh Ardo? Mas, aku nggak nyangka kamu bisa curiga kayak gitu sama aku. Kalau emas aja, suami aku sendiri nggak percaya sama aku tuh siapa lagi yang belain aku, Mas? Aku pusing, Del. Aku stres ngadapin semua ini. Terlalu banyak yang aku nggak ngerti dari kamu sekarang ini. Dan aku pun masih bingung, apakah aku harus tetap percaya sama kamu? Mas, aku nggak salah, Mas. Ini ada orang yang mau ngejebak aku, mau ngancurin rumah tangga kita. Siapa? Ya aku nggak tahu, Mas. Tahu. Del? Del? Kamu nggak apa-apa? Yes! Jessica! Ada apa? Segera telepon dokter, tangan mama kamu terluka. Cepat, kok bengong sih? Iya, Pak. Halo dok, tolong datang ke rumah ya dok. Mama saya tangannya terluka. Takut mama saya kenapa-napa dok. Ya dok, terima kasih. Kamu percaya sama aku, Del. Aku akan berbuat apapun supaya mereka nggak mendapatkan tes DNA dari kamu. Kenapa polisi minta tes DNA mama? Emang mama mau cocokin sama apa? Gue harus ketemu Kanaya sekarang juga. Mas, jangan-jangan Jessica dengar obrolan kita. Bisa jadi. Terus gimana dong? Sebaiknya biarkan aja dulu, Del. Mas, aku khawatir sama Jessica. Jessica itu bukan anak kecil lagi, Del. Jadi stop khawatirin dia. Bukan apa-apa, Mas. Aku nggak mau masalah ini tuh jadi tambah beban Jessica. Harusnya dia tuh nggak usah tahu kesulitan kita. Tapi Mas, aku cuma nggak mau Jessica itu kena dampaknya. maksud kamu dampak dari perbuatan mamanya? Iya. Ratih, kamu kenapa? Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Ratih, ayo bantu. Ya.
Ini bakal jadi rahasia kita. Pokoknya gak boleh ada satu orang pun yang tahu rahasia ini. Rahasia ini kita kubur sampai kita mati. Oke, oke. Ratih, ayo. Anaya nggak pernah berubah ya. Hai, Gak. Lucu banget sih lo. Lucu kenapa? Ya habisnya gue itu ngeliat lo mondar pusing gue ngeliatnya. Ya lo matiin aja kayak malah pusing. Gue lagi nulis nih buat lanjutin eksam. Kan hari ini lo ultah. Jadi spesial buat lo, gue video call. Makanya nih kan sekarang gue telepon lo. Biar gue nggak mau ketinggalan momen. Ya. Pokoknya doa gue, semoga harapan lo terkabul. Dan yang pastinya lo nggak boleh sakit, jaga kesehatan. Emang lagi demam sih. Ya, berarti nggak ada party dong. Aduh Rega, udah deh gak usah ngomongin party. Mendingan sekarang lo matiin teleponnya. Kan dari tadi udah gue reject, kenapa lo masih nelfon gue? Udah lo tenang aja, habis itu bakal gue matiin kok. Santai. Ya udah matiin. Bawel banget sih nih anak. Emang lo mau ngomong apa lagi sih? Gue itu cuman mau pesen sama lo, kalau misalkan lo banyak pikiran, lo jangan lupa istirahat. Jangan belajar mulu. Pokoknya nih ya, gue itu selalu standby 24 jam kalau lo butuh dukungan gue. Gue tuh gak butuh dukungan moral, gue butuhnya dukungan nyata. Terus apa dong? Makanan? Ya gak mungkin dong makanan dikirim lewat video call, Rega. Ya nggak bisa lah. Well dan, kalau emang mau nyuruh gue istirahat, sekarang lo matiin teleponnya karena gue mau lanjut buat nulis. Lo doain aja gue, semoga nilai-nilai gue bagus. Gue itu selalu ngedoain lo di setiap doa-doa gue. Dia selalu menomorsatukan makanan, sedangkan aku menomorsatukan kesehatan. Apa karena kita nggak serasih? Karena kita kakak adik. Hai. Kamu ini ya, kenapa sih kamu itu belajar terus? Ya, walaupun aku udah jadi dokter, belajar itu penting. Siap Bu Dokter, tapi jangan lupa makan. Kamu tuh kenapa sih pikirannya tuh makan terus? Ya karena kalau kamu lagi ngerjain sesuatu, kamu tuh terlalu fokus sampai lupa makan. Aku belum lapar, Gak. Makin belum lapar. Itu kayaknya itu suara perut bunyi. Karena makan. Iya nih. Aku belum makanan kok, Lihat. Ini apa? Itu kacang almond. Terus dengan makan kacang kamu bisa kenyang? Sayang, kacang almond ini mengandung asam lemak tak jenuh, tunggal dan ganda yang membantu bisa menghilangkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol yang baik. Terus penting banget buat kesehatannya jantung. Jadi dengan makan ini kita bisa kenyang dong? Ya enggak sih, tapi kamu bisa aja ngerayunya. Yaudah gini aja, gimana kalau kita itu ayam crispy original nanti pakai saus keju? Mau nggak? Ntar ya. Bang. Ya. Crispy originalnya pakai saus keju 2. Oke. Ayam. Mau ditunggu ya? Udah aku pesenin kok. Makasih ya, Gak. Ya sama-sama. Pokoknya nanti kamu harus makan yang banyak. Enggak deh, nanti aku nggak mau habisin deh.
Enggak, daripada aku ngabisin ntar aku gendut gimana? Gak apa-apa, nanti kalau kamu gendut kamu gini nih. Hmm. Bang, Ya? pesan crispy originalnya 2 ya, dibungkus. Oke, baik, mohon ditunggu. Makasih ya. Ini Pak pesanannya. Satu. Ya. Ambil kembaliannya. Makasih ya. Makasih banyak ya. Permisi Mbak. Ini saya mau nitip makanan buat dokter Kana ya. Ini dari siapa ya? Bilang aja dari papanya. Baik, akan kami sampaikan. Terima kasih ya. Mari. Terima kasih, Mbak. Ya. Permisi dok. Ini ada makanan buat dokter Naya. Dari siapa ya? Katanya dari papanya dokter Naya. Kamu lihat gak papa saya nganterin ini? Tadi sih saya ambil makanannya dari meja resume nih dok. Pesannya itu dari papanya dokter Naya katanya. Oh yaudah, makasih ya. Baik dok, saya permisi dulu. Kayaknya nggak mungkin deh papa beliin aku makanan fast food ini. Kalaupun papa yang beliin, pasti papa bilang langsung ke aku. Tapi kamu bisa aja ngerayunya. Udah gini aja, gimana kalau kita itu ayam crispy original nanti pakai saus keju? Mau. Mau nggak? Ntar ya. Rega, Nay, maafin aku ya. Aku nggak bisa nemuin kamu terlalu lama. Karena setiap kali ketemu sama kamu, aku nggak bisa menahan perasaan cinta aku sama kamu, Nay. Rega, Rega. Naya. Naya. Baik kan? Nay, kamu kenapa sih harus nekat kayak gini? Hah? Harusnya kamu itu nggak usah ngejar mobil aku. Aku kayak gini karena kamu gak. Pas kamu bilang mau ngakhirin hubungan aku sama kamu, dunia aku jadi beda. Aku jadi gak punya pegangan lagi gak. Aku jadi gak punya siapa-siapa lagi. Aku jadi kehilangan arah semenjak kamu gak ada di samping aku gak. Maafin aku ya. Kamu kenapa sih gak? Kamu yang bikin aku secinta ini sama kamu, tapi kenapa kamu yang pergi? Kenapa kamu malah ninggalin aku setelah aku cinta banget sama kamu? Maafin aku ya. Harusnya aku nggak seperti ini ke kamu, tapi aku terpaksa karena keadaan. Maafin aku ya. Yaudah yuk, kita obatin luka kamu. Kita bertemu di ruang tanya, darah mengalir, hati bicara. Jika rasa datang tanpa arah, siapa aku, siapa engkau sebenarnya? Ini bukan cinta yang biasa, namun luka ini jadi cahaya. Kita terjatuh, dunia menolak karena kita
Kamu gak mau ngomongin apa-apa soal hubungan kita? Aku udah bikin kamu nyesel nih. Dan aku udah bikin kecewa kamu. Ini bukan cinta yang biasa, namun luka ini jadi cahaya kita terjatuh. Dunia menolak. Kamu nyuruh aku tegar, padahal aku udah hancur habis-habisan gak? Aku tahu nggak segampang itu nih. Tapi kalau kamu mau ngeluarin isi hati kamu silahkan. Kalau kamu mau pukul aku silahkan. Aku tahu kalau kamu itu anak taekwondo dan kamu bisa gitu. Aku lagi gak bercanda, Rega. Aku minta maaf nih. Aku bersyukur buat ketemu sama kamu. Karena kamu pasti mau tahu penjelasan dari aku. Dan aku juga bingung gimana caranya jelasin sama kamu. Kamu nyesel tunangan sama aku? Aku nggak nyesel. Cuman aku ngerasa pertunangan kita itu terlalu cepat. Aku belum mapan. Sedangkan kamu udah jadi dokter. Jadi aku ngerasa aku emang belum pantas sama kamu. Tapi aku cinta sama kamu gak? Cinta itu nggak cukup nih. Aku nggak mau kamu berkorban buat aku. Makanya aku lebih milih mundur dan putusin hubungan kita. Apa aku nggak salah dengar? Kalau Kanaya itu adik kandung aku. Bilang sama aku kalau semuanya itu nggak benar. Bilang sama aku kalau semuanya itu nggak benar. Apa bisa? Bilang sama aku. Itu semua benar. Karena adalah adik kandung kamu. Permisi dok, maaf mau nanya, dokter Kanaya bertugas nggak ya sekarang? Benar, dokter Kanaya masih di sini. Apa dia ada di ruangannya? Dokter Kanaya ada di koridor utama. Dari sini belok lurus terus belok kanan. Oke, makasih ya dok. Permisi. Pak Dirman, nasi goreng apa yang kamu kasih ke saya? Apa? Nasi goreng seafood? Aduh Pak Dirman, saya alergi seafood. Untung aku cepat tahu. Dia nggak biasa sama makanan itu. Kalau enggak, alergiku bisa parah. Dan bisa aku unfall. Gak. Tatap mataku gak. Kenapa kamu gak pernah bilang kalau kamu belum siap buat nikah? Supaya aku gak ngerasa kayak lagi di ghosting sama kamu. Aku belum bisa jujur sama kamu nih. Ya udah gak apa-apa.
Kita bertemu di ruang tanya, darah mengalir hati bicara. Namamu ku sebut dalam diam, meski semua bilang itu salah. Ini bukan cinta yang biasa, namun luka ini jadi cahaya. Kita terjatuh, dunia menolak, karena kita terlahir dari cinta yang berdosa. Tatap mataku gak? Kenapa kamu gak pernah bilang kalau kamu belum siap buat nikah? Supaya aku gak ngerasa kayak lagi di ghosting sama kamu. Aku belum bisa jujur sama kamu, Nay. Ya udah gak apa-apa. Tapi kita balik temenan lagi ya. Kayak dulu. Aku gak bisa gak kalau gak ada kamu. Aku mau kamu ada di samping aku terus. Aku gak apa-apa kalau harus nunggu lama. Aku gak apa-apa kalau harus nunggu kamu sampai siap dulu buat nikah. Andai kamu tahu, Nay, kalau kita itu emang selamanya nggak bisa menikah. Karena kita itu adik kakak. Tapi kalau aku bilang sekarang, Kanaya mungkin akan lebih terluka. Rega, kok susah banget sih buat kamu bilang iya? Beban banget ya buat kamu kita sahabatan lagi. Namaku tersembunyi di Iya, aku mau kita temenan lagi. cerita yang tak pernah disinari terang. Kita bertemu di ruang tanya, darah mengalir hati bicara. Makasih ya dok, kamu udah mau jadi sahabat aku lagi. Siapa aku, siapa engkau sebenarnya. Ini bukan cinta yang biasa. Kalau mereka kembali bersahabat lagi, ini sama aja artinya gue gak bisa deketin Rega. Mereka emang gak jadi nikah, tapi mereka tetap lengket dan cintanya masih tetap ada. Lagi bohong. Sudah 5 menit, obatnya meresap dalam tubuhku. Semoga aku cepat membaik. Dan efek alerginya nggak parah di tubuhku. Entah apa yang buat mereka putus. Tapi aku lihat, Rega itu sebenarnya orang baik. Mereka pasangan yang sangat serasi dan saling mencintai. Tanda lahir itu kenapa mirip banget sama tanda lahirku? Kok bisa persis banget? Jangan-jangan Nay, Jessica, lo ngapain kesini? gue mau ngomong sama lo soal mama. Kalau mau ngomongin soal nyokap lo, gue nggak bisa, Jess. Mendingan lo selesai langsung aja di kantor polisi. Yes, gue minta lo jangan ganggu Kanaya lagi. Gak, ini menyangkut soal nyokap gue, gak. Lo bayangin, polisi datang ke rumah gue cuma untuk minta DNA nyokap gue. Buat apa coba? Dan lo, Nay, bukti apa yang udah nyokap lo kasih sampai nyokap lo bisa bebas dari sana?
Nyokap lo itu ditangkap karena kasus pembunuhan, Jess. Jadi wajar dong polisi minta sampel DNA. Dan gak mungkin juga polisi nangkep orang sembarangan tanpa bukti-bukti yang valid. Naik! Lo lihat kan gak? Gimana sikapnya si Kanaya? Gue dateng ke sini sebagai sahabat, tapi apa responnya? Hah? Dia ngerendahin gue seolah-olah gue anak seorang pembunuh. Jess, gue nggak peduli apapun masalah lo, dan gue nggak mau ikut campur sama urusan lo. Rega! Rega! Tega ya lo? Kalian lihat kan, dia nelpon lagi, ini pasti Ratih. Belum tentu dia. Siapa lagi kalau bukan dia? Cuman dia musuh aku. Ini baru ngancam lewat telepon. Kalau dia datang ke rumah, aku harus kabur kemana? Nes, makanya kita ngajak kamu ketemu di sini. Maksud kalian? Ambil uang ini, Nes. Di sini ada uang dan cek yang lebih dari cukup untuk kamu kabur. Kamu bisa pergi kemanapun yang kamu mau. Kamu ganti nomor handphone kamu. Semuanya selesai. Kalian pikir dengan ini aku bisa kabur? Tenang dulu, Nes. Tenang. Tenang. Pokoknya sekarang aku mau ke kantor polisi. Andes, kamu yang gila ya. Kalian yang udah gila. Nes! Kamu jangan melakukan hal bodoh yang menghancurkan diri kamu sama anak kamu. Nes, Soraya bener nih. Coba kamu pikirin lagi deh. Polisi juga gak bakalan percaya dengan kesaksian kamu. Suami kamu aja lagi masuk penjara karena kasus penipuan. Kalau polisi tahu kamu jadi saksi palsu, kamu bisa ditangkap polisi. Anak kamu sebentar ngarang. Kamu mau anak kamu dimasukin ke panti asuhan? Kamu harus berpikir baik-baik. Jangan sampai kamu menghancurkan masa depan anak kamu karena kecerobohan kamu. Sekarang lebih baik kamu ambil ini. Uang ini udah lebih dari cukup untuk kamu pergi yang jauh. Untuk kamu menata masa depan anak kamu lebih baik. Dan kamu gak akan ditangkap polisi. Oke, aku terima. Syukurlah. Akhirnya dia mau dibujuk. Tapi dia bener gak ya? Mau ngikutin apa kata aku? Gak lapor polisi dan dia pergi yang jauh. Aku yakin pasti dia dengerin nasihat kamu karena dia udah gak ada pilihan yang lain. Semoga aja ya, Ay. Aku takut banget semuanya terungkap. Karena dia saksi kunci kita. Sebentar ya Bu, saya cek dulu. Di sini banyak CCTV-nya. Tapi kenapa aku harus takut? Aku mau ngambil barang milikku sendiri yang udah aku simpan selama bertahun-tahun. Mari Bu Ratih, silahkan ikut saya. Ya. Silakan Bu, Ibu buka berangkas pribadi Ibu. Nanti kalau udah selesai dikunci kembali ya Bu. Mari. Terima kasih. Bukti ini akan membuka semua kejahatan kamu dulu.
Selamat siang, Mas. Saya mau tanya hasil tes paternitas atas nama Rega Saskara. Apa sudah dikirim ya? Hasil tes sudah kami kirim ke alamat yang diminta. Tapi sampai sekarang, saya belum terima berkasnya, Mas. Kalian nggak salah kirim, kan? Bukannya kami diminta kirim ke alamat Pak Rega Saskara? Dikirim ke alamat Rega Saskara. Kenapa kalian kirim ke sana, Mas? Gimana sih? Soraya. Sampai kapan masalah ini berakhir? Aku nggak ada waktu buat tenangin diri aku sendiri. Bu, barusan ada yang ngirim surat, Bu, untuk Mas Rega. Surat apa? Saya nggak tahu, Bu. Ini sih dari rumah sakit. Ini sih, Bu. Ini bill dari rumah sakit. Perasaan aku udah bayar lunas. Atau Rega general check up juga. Berdasarkan analisis terhadap sampel DNA yang diperoleh dari kedua belah pihak, ditemukan kecocokan pola genetik pada lokus tertentu dengan tingkat akurasi 99,99% yang menunjukkan bahwa Bapak Aditya Saputra adalah ayah biologis dari Rega Saskara. Siapa yang melakukan tes DNA ini? Apa ular Rega? Tapi Rega nggak ada alasan untuk melakukan tes DNA ini. Dan dia nggak curiga kalau Bram itu bukan papanya. Atau Mas Bram. Tapi kalau dia juga yang melakukan, dia udah curiga sama aku. Mari kebuka. Tadi kan aku udah tutup. Kasur juga diberantakin. Apa-apaan sih ini? Ini pasti ada yang masuk. Bukan sekedar untuk berantakin, tapi juga ngintip aku. Jangan-jangan Mas Bram, dia melakukan ini biar aku gak curiga. Ini pasti ada hubungannya sama orang yang masuk ke kamar aku. Tapi kenapa dikirim ke Rega? Rega gak boleh tahu. Aku harus umpetin nih suratnya. Ma? Mama? Ma? Mama? Anak mama udah pulang. Ma, ini kan surat dari rumah sakit, terus nggak ada isinya. Terus di sini tulisannya buat aku. Rega kayaknya bingung dapat surat dari rumah sakit. Pasti bukan Rega yang ngelakuin tes DNA itu. Kalau enggak, Rega nggak mungkin nanya kayak tadi. Terus isinya kemana, Ma? Gak mungkin dong diambil sama Bisumi. Oh itu cuma tagihan doang. Kemarin tuh salah, jadi dikirim lagi. Tapi mama udah beresin kok. Oh ya udah kalau gitu aku boleh lihat nggak isinya? Kamu ngapain ngecek tagihan? Udah mama bayar kok, nggak ada juga yang aneh di tagihan itu. Ya udah kalau gitu, kenapa Mama nggak mau ngasih lihat ke aku? Karena aku cuma mau lihat doang isinya apa. Mama nggak sembunyiin kok, ada kok. Tapi mama lupa taruhnya di mana. Mama cari ya. Nah ya udah mah, nggak usah mah. Aku mau mandi dulu. Nanti habis itu aku mau keluar. Ya. Hampir aja aku ketahuan. Kalau sampai Rega curiga, terus dia datang ke rumah sakit mulia, dan semua yang udah aku simpan selama ini bisa terbongkar. Sikap Mama aneh banget. Sepertinya ada sesuatu yang mau sembunyiin dari aku.
Aku harus beresin dulu urusan aku sama Rangga. Jangan-jangan dia neror aku barusan. Dia tahu kelemahan aku adalah Rega. Halo Soraya, gimana kabar kamu? Halo Ratu, barusan kamu kan yang neror aku? Teror? Teror apa? Kamu nggak usah pura-pura nggak tahu. Ini semua ulah kamu kan? Gini aja ya, mending kamu datang ke sini, ke Taman Seruni. Aku tunggu ya. Berani-beraninya kamu ngerjain aku. Soraya kelihatan uring-uringan. Dia pasti panik karena mikirin sesuatu. Jangan-jangan dia sudah lihat berkas yang berisi hasil tes DNA itu. Soraya mau kemana itu? Ngapain kamu suruh aku datang ke sini? Aku cuma pengen ngobrol santai aja sama kamu, Soraya. Kan tadi kamu yang nelpon aku dan pengen ngomong sama aku. Kamu jangan mainin aku. Kamu itu terlalu cepat marah, Soraya. Harusnya kamu tenangin diri kamu dulu. Kamu jangan main ya sama aku. Wah, apaan sih kamu? Kamu pasti marah gara-gara ini kan? Karena surat ini yang bakal ngancurin hidup kamu. Aku masih punya banyak salinannya. Tahu dari mana kamu tentang tes DNA itu? Kenapa ada di tangan kamu? Anggap aja ini keberuntungan aku, Soraya. Sebisanya aku lupa nggak bawa dompet. Ini surat hasil tes DNA Pak Rega dan Aditya. Mohon segera dikirim. Kenapa tadi mereka menyebut Rega sama Aditya? Apa ini Rega yang aku kenal? Terus Aditya, seingatku dia itu atasannya Kanaya. Hasilnya positif. Berarti Rega bukan anak Mas Bram. Rega sama Kanaya itu nggak bersaudara. Maaf Mas, sepertinya Mas salah tulis alamat. Ini itu alamatnya Dokter Aditya. Harusnya alamatnya Rega Saskara. Enggak Bu, memang ini alamat yang diminta. Saya nggak mungkin bohong Mas. Rega itu calon mantu saya. Dan Rega yang minta tes DNA-nya. Kalau Mas nggak percaya, lihat nih. Ini kan fotonya Rega. Mas, ini tuh dokumen penting. Jangan sampai salah alamat. Mas mau nanti kalau Rega datang ke sini buat nuntut Mas. Lagian alamatnya kan udah pasti ada di data rumah sakit. Saya nggak minta dikirim ke alamat saya kok. Baik Bu, saya akan langsung kirimkan ke Pak Rega.
Kamu dulu udah hancurin hubungan aku sama Mas Bram. Sekarang kamu mau hancurin hubungan aku sama Rega. Apa-apaan sih kamu? Aku emang pelakor. Tapi itu dulu, sayangnya kamu selalu berusaha untuk hancurin hidup aku. Padahal kamu itu bukan perempuan yang suci. Rega itu juga anak hasil perselingkuhan kan? Bukan anaknya Mas Bram. Apa Pak Bram punya alergi? Maksudnya? Maksudnya alergi yang diakibatkan karena makan makanan tertentu. Seperti seafood kayak misalnya udang gitu. Oh, setahu saya sih saya nggak punya alergi apapun. Maaf, kalau istri Bapak punya alergi nggak? Setahu saya istri saya nggak punya alergi juga. Seperti seafood atau udang yang barusan dokter tanyakan. Rega lagi sakit, Mas. Dia nggak akan kuat mendengar berita buruk tentang aku. Buat apa aku peduli? Emangnya Rega itu anakku. Kamu jawab sekarang, Soraya. Rega anakku atau bukan? Enggak. Rega itu bukan anak kamu. Tapi aku mohon tetap bantu aku, Mas. Aku yakin kamu masih peduli sama aku. Hidup kamu tuh penuh dengan kebohongan, Soraya. Aku muak dari kamu. Mulai sekarang, jangan pernah temuin aku lagi. Soraya pernah bilang kalau Rega itu bukan anakku. Dan jelas sekali, aku sama Rega punya alergi yang sama dan tanda lahir yang sama. Nggak mungkin. Bisa-bisanya gue nggak kenalin anakku sendiri. Sekarang udah nggak ada yang perlu aku takutin lagi. Apapun yang kamu mau lakuin, silahkan. Aku akan dapetin semua hidup aku yang dulu. Dan aku bakal bahagia sama Kanaya. Sementara kamu bakalan kehilangan semuanya. Dan aku bakalan jadi penonton yang pertama. Aku bakalan nikmati kehancuran hidup kamu. Sama kayak kamu hancurin hidup aku dulu. Kamu itu ya, diam. Sebentar lagi, Mas Bram bakalan ninggalin kamu. Dan Rega bakal benci sama kamu. Dan aku bakalan seneng lihat semua itu. Kamu boleh nyerang aku. Tapi jangan pernah berpikir kamu akan menang dari aku. Aku yang selama ini ngendalin semuanya. Kamu lupa kalau aku yang berhasil masukin kamu ke tahanan. Lihat aja nanti. Soraya. Kamu masih mikirin bukti itu kan, Ayah? Iya dok, saya masih penasaran siapa yang punya darah yang ada di baju itu. Apalagi setelah saya dengar cerita dari Mama. Selain Mama, di sana juga ada Tante Soraya sama Tante Dewi dok. Mereka berusaha ngilangin bukti itu. Dan Mama nyimpen bukti itu selama 20 tahun tanpa mereka tahu. Kalau memang benar, apa yang dibilang sama kakaknya? Ya, Soraya ikut terlibat kasus ini. Soraya kenal sama Aldo. Berarti mereka membunuh adikku. Ya mungkin. Aku nggak mau anakku dibesarkan seorang pembunuh. Nggak, aku nggak mau.
Dewi, Kenapa? aku perlu bicara empat mata sama kamu. Jess, Tante perlu bicara sama mama kamu. Ya Tante, aku dalam rumah. Ya sayang. Kamu kenapa sih? Kok kayaknya emosi banget? Aku udah capek ngadepin si Rati. Kenapa kamu harus ngobrol sama dia? Lama-lama sabar aku tuh habis ngadepin dia. Jalan satu-satunya, aku harus buat dia menderita. Aku harus membuat mental dia menderita. Dengan begitu dia merasa nggak berguna dan mau mengakhiri hidup dia. Sebenarnya ada satu cara yang bikin semua itu bisa terjadi. Tapi aku gak yakin. Apa kamu setuju atau enggak sama cara aku? Aku akan melakukan semua cara. Yang terpenting aku bisa nyingkirin dia. Halo Tasya. Masih inget nggak sama Tante Soraya? Ingat? Tadi mamanya Tasya telepon Tante. Katanya nggak bisa jemput Tasya. Jadinya Tante deh yang disuruh mamanya untuk jemput Tasya. Jadi pulangnya sama Tante ya. Tapi tadi Mama nggak bilang apa-apa. Oh iya, karena urusannya mendadak. Jadinya Mama nggak bisa kabarin langsung tadi pagi. Jadinya minta Tante deh yang jemput Tasya. Tasya pulangnya sama Tante ya. Nih, Tante udah pegang kartu jemput sekolahnya Tasya. Tadi mamanya sendiri yang kasih ke Tante. Jadi Tasya pulangnya sama Tante ya. Oke Tante. Nah gitu dia. Yuk masuk yuk. Tasya masuk ya. Nah, yuk. Gampang banget dongin Tasya. Padahal kartu jemputan ini palsu. Sekarang aku tinggal ngabarin Dewi kalau aku udah berhasil buat Tasya. Tasya sekarang udah sama aku. Sudah aman. Tasya sekarang udah sama aku. Sudah aman. Aku udah setting handphone aku pakai voice changing. SIM card juga udah aku ganti yang baru. Sekarang tinggal aku telepon aku kan aja. Aku yakin semuanya akan berjalan mulus. Halo, Siapa ini? kamu nggak perlu tahu siapa saya. Yang penting saya tahu siapa kamu. Apa yang kamu mau? Anak kamu tadi sudah saya taruh di tempat yang aman. Kamu nggak usah khawatir. Tasya? Kamu apakan anak saya? Kamu kan dia. Saya laporkan kamu ya. Kalau kamu mau Tasya selamat, kamu lebih baik ikutin semua perkataan saya. Kamu mau jebak saya? Kamu tinggal ikutin apa mau saya. Kamu datang ke tempat yang saya cari. Dan di situ kamu akan ketemu dengan seorang perempuan. Tapi kamu nggak perlu tanya apa-apa ke dia. Karena dia yang akan mengantarkan kamu untuk ketemu anak kamu. Saya akan laporin polisi ya kalau kamu nggak nepatin omongan kamu. Kalau kamu berani lapor polisi, anak kamu Tasya nggak akan selamat. Tolong kembalikan anak saya. Saya akan melakukan apapun yang kamu mau. Halo?
Agnes benar-benar nggak ngenalin suara aku. Sekarang tinggal aku ganti SIM card baru lagi dan aku telepon Kanaya. Halo? Halo? Siapa ini? Kamu nggak perlu tahu siapa saya. Yang penting sekarang kamu harus dengerin saya. Saya tahu ada seorang teman SMA mama kamu yang ingin menjebak mama kamu. Namanya Agnes. Sekarang dia mau mengakui semuanya. Jadi kamu harus dengerin. Kamu nggak usah nyebar hoax kayak gini, bisa nggak? Ini bukan hoax. Saya akan share log ke kamu. Dan kamu bisa datang ke tempat itu, lalu temuin Agnes. Kamu pikir saya akan percaya gitu aja sama telepon ancaman kayak gini? Terserah kamu, Kanaya. Tapi kesempatan itu udah datang 2 kali. Jadi lebih baik kamu datang ke tempat yang saya share log dan temuin Agnes. Tapi udah jadi Sherlock kan ya? Perasaan gue nggak enak ya. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu sama Kanaya? Siapa yang nangis? Suaranya makin jelas. Kayak ada anak kecil yang nangis. Siapa ya? Perasaan di sekitar sini gak ada yang punya anak kecil. Gak ada siapa-siapa. Tapi kenapa aku masih dengar tangisan anak kecil? Gak mungkin ini firasat. Kalau Kanaya lagi ada apa-apa. Kan dari tadi sibuk ngeliat maps, aku jadi nggak ngangkat teleponnya mama sama Rega. Sekarang baterai HP aku lowbat lagi. Apa itu ya orangnya? Permisi, ibu yang namanya Agnes. Yaudah. Aku nggak perlu nanya-nanya ke dia. Karena tadi aku diminta diem aja dan nungguin dia bikin pengakuan.
Anak ibu saat ini berada di rumah sakit Mulia karena mengalami cedera saat kecelakaan mobil. Tapi semoga kondisinya akan membaik. Saya mau bawa anak saya pulang. Maaf, hal itu tidak memungkinkan karena kenanya harus ditahan. Ditahan kenapa ya? Kamu kan yang minta rumah sakit untuk mengirim hasil tes lab ini. Alamat rumah kamu. Karena kamu gak mau sampai aku tahu kalau ternyata Rega itu anak kandungku.